كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang mulia dalam rangka bersama-sama belajar perkara ilmu agama ini, yaitu kita belajar tentang Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi. Kita sampai hadis yang ke-16. Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadisu sadis asyara an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la takhdab faraddada miraran qala la takhdab rawahul Bukhari. Hadis yang ke-16 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seseorang atau seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW. Laki-laki itu mengatakan, "Ausini, beri aku wasiat." Maka Rasulullah mengatakan, "La takhdab, janganlah kamu marah." Faraddada miraran, maka laki-laki itu terus mengulangi pertanyaannya, mengulangi permintaannya, "Ausini, beri aku wasiat." Qala, maka Nabi pun menjawab tetap, "La takhdab, jangan engkau marah." Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini pensarah Syekh Muhsin Al-Abbad, beliau memberikan penjelasan tentang hadis ini beberapa poin. Poin yang pertama adalah tentang makna la tahdab. Apa makna la tahdab? Kalau secara bahasa Indonesia maknanya adalah janganlah engkau marah, ya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah ijtanib asbabal ghadab, jauhi perkara-perkara atau sebab-sebab kemarahan. Itu makna pertama. Kedua adalah bermakna jangan melampiaskan kemarahan. Ini maknanya. Jadi makna la taghdab itu adalah jangan engkau melampiaskan kemarahan, atau jauhilah sebab-sebab yang akan menimbulkan kemarahan. Adapun marah itu sendiri, itu merupakan amrun tabi'i, merupakan perkara tabiat. Manusia memiliki sifat yang namanya marah. La yazulu minal jibiliyah, maka sifat marah itu sendiri tidak akan mungkin hilang dari manusia, karena memang bawaan manusia itu memiliki sifat marah. Tetapi yang dimaksud la tahdab di sini adalah jauhi sebab-sebab yang akan menimbulkan kemarahan, atau jangan engkau melampiaskan kemarahan. Kalau kemarah maka ditahan, tapi jangan sampai melampiaskan dengan mungkin muncul perkataan atau mungkin dengan perbuatan, sehingga setelah itu akan menimbulkan mafsadah atau kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Nah ini. Maka di antara Ibnu Tin, beliau mengatakan jama'a sallallahu alaihi wasallam fi qauli la takhdab khairad dunya wal akhirah. Maka wasiat beliau la takhdab, jangan engkau marah, di sini terkandung di dalamnya khairud dunya wal akhirah. Terkandung di dalamnya kebaikan dunia dan akhirat sekaligus. Li'anna al-ghadab ya'ulu ila taqatu wa man'ur rifqi. Karena yang namanya kemarahan ketika dilampiaskan maka akan menimbulkan taqatu, akan terjadi putus hubungan atau yang lainnya. Wa man'ir rifqi, dan akan menghalangi seorang itu berbuat lemah lembut. Wa rubbama ara ila ayyadhil makhtub alaihi, bisa jadi dia akan condong untuk menyakiti orang yang dimarahi, entah mungkin dipukul, dilempar sesuatu, ataupun disakiti. Fayang taqasu dzalika minad-din, maka hal itu akan mengurangi seseorang dari perkara agamanya. Jadi poin pertama,
tentang makna la taghdab, jangan engkau marah, ini maknanya adalah jauhi perkara-perkara sebab-sebab yang akan menimbulkan kemarahan, atau jangan engkau melampiaskan kemarahan tersebut, tetapi tahanlah. Bukan berarti karena sifat marah ini itu memang sifat tabiat, ya, bawaan manusia. Tapi yang dilarang adalah kita melampiaskan kemarahan kita, atau supaya kita menjauhi sebab-sebab datangnya kemarahan. Poin kedua, madakhallahu al-kadzibina al-khait wal 'afina 'anil nas. Poin kedua, beliau menyampaikan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menahan amarah dan juga memaafkan kesalahan manusia. Ini sebagaimana sifatnya orang-orang yang bertakwa yang Allah jelaskan dalam surah Al-Imran, surah Al-Baqarah, ya. Allah mengatakan wasari'u ila maghfirah mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadzibina al khait wal 'afina 'anil nas. Maka di situ Allah mengatakan dan bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara sifatnya alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, mereka senantiasa berinfak sedekah baik dalam waktu lapang ataupun sempit. Wal kadzibinal ghaid, dan mereka menahan amarah, menahan marahnya. Wal 'afin 'anil nas, dan juga memaafkan kesalahan manusia. Di sini Allah memuji, bahkan termasuk sifatnya orang-orang yang bertakwa. Wa akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa as-shadidu bi sur'ah wa innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah ketika dia bisa menahan dirinya ketika marah. Yamliku nafsahu indal ghadab, dia bisa menahan dirinya, tidak melampiaskan baik dengan perkataan atau perbuatan ketika dia marah. Maka ini sesuai. Jadi bukan tidak berarti tidak boleh marah, karena marah itu sendiri adalah sifat tabiat manusia. Tapi yang dilarang adalah untuk melampiaskan kemarahan seseorang dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari. Walal mar'i idza khadiba ayakdhima khaydahu wa ista'idza billah minasyaitonir rajim. Maka kewajiban seseorang apabila dia marah, hendaknya dia tahan. Muncul marah, dia tahan. Jangan dia lampiaskan, dia keluarkan dengan perkataan, lisan, atau dengan perbuatan. Wa ijlisa aw yadja kama fi sunani Abi Dawud. Wa ista'idza billahi minasyaitonir rajim. Jadi solusi ketika seorang itu marah, pertama adalah dia tahan. Ketika masih ingin melampiaskan, ayasta'idza billah minasyaitonir rajim, hendaknya dia berlindung kepada Allah dengan mengucapkan kalimat ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Solusi selanjutnya, wa ijlisa aw yattaji'a, dia duduk. Ketika dia berdiri, dia duduk. Ketika duduk masih marah, dia berbaring. Hadis dari dalam Sunan Abu Dawud. Ini sebagaimana juga dari hadis Abu Dzar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza khadiba ahadukum wa huwa qa'iman falyajlis. Fa idza ba'anu al-khadab wa illa falyattaji." Wa huwa hadisun sahihun rijalu Muslim. Dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian marah sedangkan dia berdiri, ya marah dalam keadaan berdiri, falyajlis, maka hendaknya duduk. Fa in dhahaba anu al-ghadab wa illa walyattaji. Jika dengan duduk itu hilang marahnya, ya, maka itu diharapkan. Tapi kalau tidak, falyattaji, hendaknya dia berbaring. Hadis ini hadis yang sahih, rawinya ada rawi daripada Imam Muslim
rahimahullah taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini diantara beberapa poin yang beliau sampaikan. Kemudian juga para ulama juga menjelaskan kenapa Rasulullah memberikan wasiat. Laki-laki ini minta wasiat. Tetapi kenapa Rasul memberikan wasiat latah atau jangan marah? Padahal di sana ada wasiat yang lebih besar dari hal itu. Wasiat yang paling besar, yang paling bermanfaat adalah wasiat takwa. Sana bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larang-larang. Karena itulah bekal terbaik untuk menghadapi perjalanan jauh, untuk menghadapi kehidupan di alam barzah, alam kubur. Yang mana alam kubur itu merupakan alam yang mengerikan. Tidak ada bekal yang terbaik yang akan menemani kita di alam barzah, di alam kubur kecuali amal soleh kita. Maka kalau kita berbicara tentang alam barzah, alam kubur, ya di sana ada beberapa poin. Pertama adalah alam barzah, alam kubur merupakan alam yang menakutkan. Sebagaimana kisahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikisahkan ketika beliau melewati kuburan, beliau senantiasa menangis. Ya. Itu Utsman bin Affan. Ya. Ketika melewati kuburan, beliau itu menangis. Ya. Tapi ketika diingatkan tentang surga neraka, beliau tidak menangis. Tetapi ketika melewati kuburan saja, beliau itu menangis. Ya. Maka beliau menyampaikan sabda Rasulullah SAW, innal kubur atau innal qabra awalu manazilil akhirah. Karena kuburan merupakan manazil, tempat singgah pertama daripada kehidupan akhirat. Wa innaja, jika di kuburan itu berhasil, dia mendapatkan nikmat, maka setelahnya akan menjadi mudah. Tetapi ketika di alam barzah, di alam kubur itu sudah merasakan siksaan, azab, sulit, maka setelahnya akan menjadi sulit. Ya. Maka orang-orang yang beriman ketika di alam barzah, dia minta kepada Allah untuk segera ditegakkan hari kiamat. Ya Allah, aqimis sa'ah. Ya Allah, tegakkan hari kiamat. Aku ingin bertemu dengan keluarga dan hartaku. Tapi bagi orang-orang kufar, bagi orang mendapatkan siksaan di alam barzah, dia mengatakan la taqumus sa'ah, jangan kau tegakkan hari kiamat, karena aku akan menghadapi yang lebih berat daripada ini. Itu tentang alam barzah. Kemudian juga tentang alam barzah ini, alam yang gelap gulita. Ya, sebagaimana kisah seorang tukang sabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, imratan sauda, ada seorang perempuan hitam, atau dalam riwayat yang lain sahabat seorang pemuda. Ini menjadi tukang sapu masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika tukang sapu Nabi Shallallahu ini meninggal, kemudian dikuburkan oleh para sahabat. Maka Rasulullah bertanya, mana fulan yang biasanya menyapu masjid itu, kok tidak kelihatan? Maka sahabat mengabarkan dia telah wafat. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa engkau tidak memberitahu kepadaku? Ya, mungkin menganggap para sahabat tukang sapu ini ya tukang yang ya, tidak ada nilainya, tapi dari Rasulullah merupakan orang yang mulia. Ya, maka beritahu aku di mana kuburnya. Maka diberitahukan dan Rasulullah mendatangi kuburannya dan menyolatkan di situ. Maka Rasulullah mengatakan yang mananya inna hadhil kubur zulmah. Kuburan ini gelap gulita. Penghuninya akan mengalami gelap gulita. Illa bi sholati alaihim, kecuali dengan salatku kepadanya. Ya, jadi secara asal kuburan adalah merupakan zulmah, penuh dengan kegelapan, kecuali kuburnya orang-orang beriman. Ya, dengan disolatkannya mereka, itu kuburannya akan menjadi terang. Ya. Belum lagi ya, kuburan itu akan mengalami himpitan. Ya, semua kuburan akan mengalami himpitan. Ya, dalam hadis Sa'ad bin Mu'ad, salah seorang sahabat yang meninggal, ketika meninggalnya itu bergerak arsy Allah Subhanahu wa taala, terbuka pintu-pintu surga. Bahkan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Bersama dengan itu Sa'ad bin Mu'ad kuburannya pun mengalami himpitan, penyempitan. Namun setelah itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara tentang alam barzah, alam kuburan merupakan alam yang sangat mengerikan. Maka tidak ada bekal terbaik untuk menghadapi itu semua
kecuali adalah amal soleh kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi tentang fitnah kubur, tentang pertanyaan kubur. Ya. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Wa ma dinuka, dan apa agamamu. Ini tidak akan bisa menjawab kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Maka kenapa dalam hadis sini Rasulullah kok wasiatnya la tahdab, ya, jangan marah. Padahal di sana ada wasiat yang lebih besar dari itu. Maka para ulama menjelaskan karena memang laki-laki ini yang bertanya ini adalah sukanya marah, sehingga Rasulullah memberikan jawaban sesuai dengan keadaan laki-laki ini. Karena laki-laki ini dia suka marah, ketika dia minta wasiat maka Rasul memberikan jawaban yang pas supaya dia la tahdab, jangan engkau marah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian faidah daripada di sini, pertama adalah hirsus sahabah 'alal khair. Semangatnya para sahabat terhadap kebaikan. Semangat ya, untuk diantaranya beliau meminta wasiat. Ausini, ya Rasulullah, beri aku wasiat, beri aku nasihat. Maka ini semangatnya para sahabat terhadap kebaikan. Litolabi hadzal sahabi al-wasiyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan sahabat ini minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kedua, at-tahdzir min asbabil ghadab wal athar al-mutarattibah alaihi. Peringatan dari sebab-sebab yang mendatangkan marah dan juga al-athar, pengaruh ketika seorang itu melampiaskan marah. Ya. Maka hendaknya kita menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan kemarahan, entah itu perselisihan ataupun yang lain, atau mungkin lisan, ya. Maka jauhi. Atau sebab-sebab ataupun mafsadah, kerusakan-kerusakan ketika seorang itu melampiaskan marah. Ketika seorang itu marah, ketika dia lepaskan dengan perkataan, ya, maka akan menyakiti orang yang dia marahi. Atau mungkin dia lampiaskan dengan perbuatan, ya, entah dengan memukul atau mungkin dengan melempar sesuatu, ya kan? Ya, orang marah itu seperti itu, ya kan? Akan melemparkan mungkin barang yang ada di situ, dia lempar, dia pecah, dia, yes, itu. Maka dia akan menyesal setelahnya, ya kan? Ketika dia marah melempar piring, ya, melempar gelas, ya, atau yang lainnya, maka setelahnya nanti akan sadar, ya, ternyata piringnya habis, ya, gelasnya habis karena dibantingi, ya, gitu. Nah, ini disebabkan di antara sebab-sebab dia melampiaskan kemarahan. Maka seorang harus waspada, berhati-hati dari sebab-sebab kemarahan dan juga kerusakan-kerusakan ketika seorang itu melampiaskan marah. Maka harus dia jauh. Kemudian yang ketiga adalah tikrarul wasiyah bin nahyi 'anil ghadab dalun ala ahmiyati tilkal wasiyah. Di sini Rasulullah mengulangi wasiat larangan dari marah. Ketika laki-laki tadi, ausini Rasulullah, beri aku wasiat, maka Rasulullah mengatakan la tahdab, jangan engkau marah. Maka laki-laki itu mengulangi lagi, ausini, beri aku wasiat Rasulullah, maka Rasulullah mengulangi la tahdab, jangan engkau marah. Sehingga pengulangan wasiat Rasulullah kepada laki-laki itu menunjukkan ahmiyati tilka wasiyah, menunjukkan pentingnya wasiat tersebut. Wasiat tentang jangan marah, yaitu jauhi sebab-sebab kemarahan atau jangan melampiaskan kemarahan. Ini diantara beberapa faedah dalam hadis ini. Kita baca satu hadis lagi. Hadis yang ke-17. Al-Harisu Sabi Asyar An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa asirul qitlah wa idza dabahtum fa asirul dhibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu rawahu Muslim. Hadis yang ke-17 dari sahabat Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu, baik kepada manusia atau kepada hewan. Allah wajibkan untuk berbuat baik. Fa idza qataltum fa asirul qitlah.
apabila engkau membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum, apabila engkau menyembelih, fa asinu dzibha, maka perbaguslah cara menyembelih. Wal yuhidda ahadukum safratahu, dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, dan juga menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, makna daripada hadis ini atau beberapa poin yang beliau jelaskan. Poin pertama adalah makna daripada kataba. Jadi kataba itu bermakna banyak, tapi dalam hadis ini bermakna adalah syara'a aw wajaba. Bermakna Allah mensyariatkan, Allah mewajibkan ya, untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Ihsan di sini mencakup manusia ataupun berbuat baik kepada hewan. Ini makna pertama. Makna katabal ihsan maknanya adalah Allah syariatkan, Allah wajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, entah itu manusia ataupun hewan. Poin kedua, tsumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ihsanil qitlah wa dzibha wa idani syafrah wa irahati dzabihah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk berbuat baik ketika membunuh dan ketika menyembelih, dan juga untuk menajamkan pisau, dan juga untuk menyenangkan hewan sembelihannya. Wa hadza mithalun min amsalati iqa'il ihsan inda qatl ihsan al-mustaqil qati wa dhahbil hayawan. Maka ini merupakan contoh di antara bentuk ihsan dalam membunuh atau menyembelih, di antaranya ini. Ketika membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ketika menyembelih, maka diantaranya adalah dengan cara pisaunya ditajamkan, ya, kemudian dengan keadaan yang cara bagaimana hewan tersebut segera mati, ya, atau dengan menyenangkan hewan sembelihannya, tidak dengan menyiksa. Ini diantara bentuk ihsan, berbuat baik kepada hewan. Ya. Wa dzalika bisuluki asali turuq allati yakunu biha ishaqu nafsi min khairi ta'dzibin. Hal itu dengan cara menempuh atau ya, dengan cara jalan yang paling mudah agar ketika menyembelih tersebut ya, segera mati ya, tanpa harus menyiksanya, dengan menajamkan pisaunya ya, dengan cara sekali sembelihan dia sudah mati tanpa pisaunya mungkin ya tidak tajam, maka akan penyiksaan terhadap hewan tersebut. Poin selanjutnya, qala Ibnu Rajab fi Jamil Ulum wal Hikam, wa hadzal hadis yadullu ala wujubil ihsan fi kulli syai' min al-a'mal. Hadis ini menunjukkan wajibnya berbuat ihsan, berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jadi hadis ini menunjukkan atas wajibnya berbuat ihsan dan sesuatu merupakan amal, merupakan amalan. Jadi berbuat baik merupakan amal soleh seseorang. Lakin ihsanu kulli syai' bihasbihi. Tetapi berbuat ihsan ya, terhadap segala sesuatu itu sesuai dengan kadarnya, berbeda-beda, ya kan? Fal ihsanu fil ityani bil wajib adh-dhahir wal batina. Maka berbuat ihsan itu dengan cara melaksanakan yang wajib secara zahir atau secara batin. Ya, itu di antaranya. Al-ityanu biha ala wajhi kamali wajibatiha. Berbuat ihsan sesuai yang melaksanakan kewajibannya. Ya. Begitu pula ketika dia mampu untuk menyempurnakan perkara-perkara yang sunnah, ya, maka itu juga berbuat ihsan. Ya. Begitulah termasuk ihsan adalah tarkul muharramat. Termasuk berbuat ihsan adalah ketika seorang itu meninggalkan perkara-perkara yang haram. Ini juga berbuat ihsan. Berhenti dari perkara yang haram juga termasuk ihsan. Dia tinggalkan perkara yang haram baik secara zahir atau secara batin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah termasuk ihsan perkara yang wajib. Ya. Adapun ihsan dalam sabar terhadap takdir-takdir itu juga ihsan. Ketika dia diuji,
diberikan musibah, kemudian dia bersabar. Ini ihsan ketika menerima ujian dan musibah. Bi ayyatiya bisabri 'alaiha 'ala wajhi. Ketika diberikan musibah ujian dia bersabar. Maka ini juga di antara bentuk ihsan. Dia bersabar tanpa mengeluh, tanpa tasakhut, murka. Ini juga termasuk ihsan. Begitu pula ihsan yang wajib dalam bermuamalah kepada manusia, bergaul dengan mereka. Ini juga termasuk ihsan. Jadi ihsan itu adalah umum, Ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala atau ihsan kepada makhluk. Ihsan kepada Allah adalah sebagaimana pengertian ihsan, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini ihsan dalam beribadah kepada Allah. Yaitu kita beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Jika tidak mampu maka yakinlah Allah pasti melihatmu. Ibadah kepada Allah secara totalitas. Ini tingkatan agama yang paling tinggi. Adapun ihsan kepada makhluk, kepada manusia atau kepada hewan, itu banyak macamnya. Dengan berbuat baik, bermuamalah, berakhlak yang baik. Ini adalah termasuk ihsan. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Kemudian juga dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila engkau membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Begitu pula ketika menyembelih maka perbaguslah cara menyembelih. Maka dalam hadis ini ketika membunuh maka harus dengan cara yang baik. Maka di dalam Islam ketika seorang itu berzina, maka apa hukumannya? Ketika berzina kemudian dia adalah orang yang sudah menikah, maka dirajam. Maka di sini adalah termasuk cara pembunuh yang paling baik dengan dirajam tadi, karena sesuai dengan dosanya. Maka dalam merajam itu adalah dengan batu yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Ini supaya dia merasakan bagaimana ketika melakukan perzinahan, padahal dia orang yang sudah menikah. Maka adalah dirajam. Ini adalah termasuk ihsan. Bukan berarti mendolim, tidak. Begitu pula dalam menyembelih. Ketika menyembelih binatang, maka perbagulah cara menyembelih, entah dengan cara mungkin diberbaringkan dulu, mungkin dengan pisau yang tajam, kemudian disenangkan imbalan sembelihannya. Ini tidak antara bentuk ihsan kepada binatang. Kemudian poin selanjutnya, wal ihsan fil qatli matlubun biduni ta'dibin aw tamthilin. Maka berbuat baik ketika membunuh atau menyembelih itu suatu yang dituntut, suatu yang diharuskan, tanpa harus ta'dzib, harus menyiksanya. Maka ini enggak boleh. Sawan kana fi qital kufar atau qital qisasun aw haddan. Sama saja apakah itu membunuh orang-orang kufar atau membunuh karena kisos, dalam hukum Islam, atau had, hukuman had, maka harus dengan cara yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini di antara beberapa poin yang beliau sampaikan berkaitan dengan hadis ini. Kemudian manfaat atau faedah dari hadis ini, pertama adalah wujubul ihsan fi kulli syai'. Wajibnya berbuat baik, ihsan dalam segala sesuatu, baik itu kepada manusia atau kepada hewan. Faedah yang kedua, wujubul ihsan indal qatl bisuluki aisari sabil isyaq nafsi. Wajibnya berbuat ihsan, berbuat baik ketika membunuh, dengan cara menempuh jalan yang paling mudah agar ruh atau nyawa itu segera hilang atau segera mati. Ditempuh bagaimana cara yang paling mudah. Faedah yang ketiga, wujubul ihsan inda dzabhil hayawan kadzalik. Wajibnya berbuat ihsan ketika menyembelih binatang, itu juga cari cara yang paling cepat agar hewan itu segera mati. Ini di antara bentuk ihsan juga. Tafaqqudu ali tadzabhi qabla mubasyarati. Kemudian faedah yang keempat, yang terakhir adalah hendaknya alat menyembelih itu betul-betul tajam, supaya tidak menyiksa ketika menyembelihnya. Maka dalam hadis itu Nabi mengatakan,
wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dhabihatahu. Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan juga membuat senang hewan sembelihannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini di antara beberapa poin atau beberapa faedah dalam hadis yang ke-17. Pada intinya kita diwajibkan untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu, baik kepada manusia ataupun kepada hewan, baik dalam membunuh ataupun dalam menyembelih binatang. Tapi demikian apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangannya, kami mohon maaf yang besar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.